Halo friends, balik lagi bersama aku Alzniki tentunya di channel Wibuniverse. Jadi friends, kali ini aku bakal memberikan kalian 5 rekomendasi anime yang memiliki unsur tokusatsu. Buat kalian yang tidak tahu apa itu tokusatsu, kalian bisa cek di video aku yang sebelumnya, oke? Nah, linknya aku kasih di deskripsi. Dan sebelum itu, buat kalian yang toku fans pasti bertanya-tanya, anime apa sih yang memiliki unsur tokusatsu? Nah, di dunia anime ini tidak sedikit banyak anime yang memiliki unsur tokusatsu, mau parodi ataupun cerita utamanya. Nah, kita langsung bahas. Kita bahas dari 5 rekomendasi anime yang aku ambil. 5 rekomendasi anime yang memiliki unsur tokusatsu. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung bahas. Nah, sebelum bahas, aku ingin kalian subscribe terlebih dahulu, oke? Dan jangan lupa juga follow Instagram Wibuniverse. Jika sudah follow dan subscribe, arigato mina. Tokusatsu dibagi menjadi 3 franchise, yaitu Kamen Rider, Ultraman, dan Super Sentai, yang masih berkembang di Jepang hingga saat ini. Yang kelima ada Godzilla Singularity Point. Sebelumnya, beberapa trilogi film anime berdasarkan Godzilla juga telah dirilis oleh Netflix pada bulan November 2017, akhir November 2018, dengan total 3 film dengan judul Godzilla Kaiju Wakusei 2017, Godzilla Kessen Kido Jousoku Toshi 2018, Godzilla Hoshi wo Kuno Mono 2018. Sinopsis Godzilla Singularity Point, seri ini bercerita tentang jenius muda Mei Kamino, seseorang peneliti wanita, dan Yun Arikawa, seseorang insinyur pria, saat mereka menghadapi ancaman berupa serangan yang mungkin datang dari monster besar. Untuk film rilis ini ada aku tulis ya di sini nih. Nah ini tanggal rilis film Godzilla Singularity Point. Bisa kalian tunggu ketika sudah rilis. Di nomor 4 ada anime Nyaruko-san. Anime ini menceritakan tentang seseorang siswa SMA yang normal bernama Yasaka Mahiro. Di suatu hari dunia menjadi agak gelap dan Mahiro pun dikejar monster. Monster tersebut tidak mempunyai mata, cuma mulut yang besar dan bau, dan tubuh bersayap dan memiliki cakar. Mahiro pun terjebak di gang, lalu saat monster tersebut akan menyerang Mahiro, tiba-tiba dia kesakitan dan mengeluarkan banyak darah. Ternyata yang membuatnya kesakitan adalah Nyaruko yang menyerangnya dari belakang. Akhirnya Mahiro diselamatkan oleh Nyaruko. Dari disinilah akan terjadi petualangan alien. Nyaruko juga mengaku sebagai dewa Nyarlathotep untuk melindungi mumi. Dan Nyaruko pun tiba-tiba jatuh cinta dengan Mahiro alias cinta pandangan pertama. Selain ada Nyaruko sebagai alien, nanti juga akan ada tokoh lain diantaranya Kuko, Hatsuta, dan lain-lain. Di anime ini banyak sekali memasukkan unsur parodi Kamen Rider. Tentunya ada Kamen Rider Double, Gaim, Wizard, dan masih banyak lagi yang dimasukkannya. Tentunya buat kita yang toko fans sekaligus wibu, pasti sudah tidak heran. Dan kita juga pasti ya excited lah kalau ada anime yang memasukkan unsur tokusatsu, apalagi Kamen Rider, tokusatsu franchise pertama di Jepang. Di nomor 3 ada anime Gatchaman Quartz. Berceritakan tentang seseorang gadis SMA, anggota baru dari G-Crew, yang masih berusia 16 tahun, tinggal di kota Tachikawa. Dia sangat kuat dan energik, memiliki semangat artistik, dan agak aneh tapi dalam cara yang baik. Dia memiliki bakat untuk mengumpulkan alat tulis dan mendapat gembira atas model-model baru dari pena dan gunting. Dia diletakkan di bawah tanggung jawab Sugane, tetapi mendurhakai perintah impulsif bertindak sendiri. Tindakannya namun sangat mempengaruhi rekannya dan dunia. Hajime adalah seseorang gadis remaja riang dan eksentrik. Pada awalnya banyak rekannya melihatnya sebagai bermasalah dan bodoh. Namun dia sangat berwawasan. Ia benar-benar mengubah tujuan Gatchaman dengan menemukan sifat baik hati Mes ini. Meskipun agak impulsif, baik tindakan ruam dan pemikiran outnya terbukti inspiratif bagi rekannya. Hajime biasanya terlihat dalam seragam sekolah dengan sepatu hitam, rok, dan stocking kemeja putih, sapu tangan kuning di lehernya. Buat kalian nih friends, pertama kali melihat Gatchaman ini sekilas mirip Kamen Rider. Iya betul, hero-heronya itu mirip sekali dengan Kamen Rider, di mana perubahan henshinnya
yang mengatakan gacha atau apa ya. Pokoknya ya itulah. Sekilas emang mirip seperti Kamen Rider dan kostum-kostum hero-nya yang luar biasa keren parah. Kekurangan di anime ini mungkin adalah grafiknya friends, sama story-nya. Story-nya itu kurang wah, dan apalagi karakter utama yang bernama Hajime ini memiliki sifat yang annoying dan bisa kita sebut apa sih gitu. Sifatnya tuh ya agak gimana gitu. Tapi sih tetap keren aja ya buat kalian yang rindu dengan Kamen Rider tapi dibentuk secara menjadi anime. Nah, masuk ke nomor 2, SSSS Gridman. Ceritanya berfokus pada Yuta Hibiki, seseorang siswa kelas 1 di sekolah menengah yang terkena amnesia dan tinggal di sebuah kota fiksi bernama Sutsujidai di Jepang. Ia bertemu dengan Hyper Agent Gridman, sebuah komputer tua yang menyatakan bahwa anak itu memiliki misi yang harus dipenuhi, dan ia kemudian pergi untuk menemukan arti dari kata-kata tersebut dan mengapa ia kehilangan ingatannya. Kemunculan kaiju yang tiba-tiba akhirnya akan mengubah hidupnya. Yuta dan teman-teman sekelasnya Hibiki dapat bergabung dengan Gridman untuk melawan kaiju. Tetapi setelah serangan kaiju, ingatan orang-orang diatur ulang dan orang-orang yang sudah mati akan dilupakan. Sebagai aliansi Gridman, Hibiki dan teman-temannya berusaha untuk menghentikan kaiju dan mengungkap kebenaran di balik hilangnya beberapa temannya. Dengan bantuan dari teman-teman misterius Gridman yang dapat berubah menjadi senjata yang dapat digunakan Gridman dalam pertarungan. Iya friends, betul, Gridman adalah tokusatsu zaman dulu dan sekarang di remake menjadi sebuah anime. Tentunya anime ini sangat direkomendasikan banget, apalagi fanservice dan plot story-nya itu ngena banget lah. Jadi anime ini pantas masuk ke urutan nomor 2. Selain fanservice dan actionnya yang memukau, anime ini dikemas dengan sangat baik dari plot cerita dan berbagai hal yang detail. Kalian juga akan terkena plot twist yang tidak terduga di anime ini. Jadi kalian tonton saja, jangan diragukan, hanya 12 episode. Nah, di nomor 1 ini ada Ultraman Netflix atau bisa kita sebut dengan Ultraman 3D. Di sisi cerita, setting waktunya adalah selepas era Ultraman pertama di mana seseorang pilot bernama Shin Hayata yang diselamatkan oleh raksasa cahaya saat pesawatnya diserang monster dan jadilah Yahoo Ultraman bisa berubah menjadi kesatria raksasa cahaya. Disahkan selama puluhan tahun bumi damai tak lagi diserang oleh para alien, monster, dan Ultraman manapun tak lagi muncul. Tetapi SSSP masih berjalan untuk menjaga keamanan bumi. Hingga sesuatu hari Shin Hayata mengunjungi markas yang sudah menjadi museum bersama anaknya Shinjiro Hayata. Ada insiden Shinjiro jatuh dari lantai 2 tetapi tidak cedera. Usut punya usut, ternyata Shin Hayata walau sudah tidak bisa berubah menjadi Ultraman, tetapi mewarisi kekuatannya, dan gen itu menurun pada anaknya Shinjiro Hayata. Waktu pun berlalu 12 tahun kemudian saat Shinjiro sudah menjadi anak SMA, muncullah alien bernama Bemular yang dicurigai oleh SSSP menjadi penyebab kecelakaan sebuah pesawat. Bemular bertarung dengan Shin Hayata tetapi tidak dalam wujud Ultraman raksasa, melainkan seukuran manusia biasa dan memakai suit baju perang ala Ultraman. Ini adalah proyek SSP sebagai antisipasi jika monster alien kembali menyerang bumi. Bemular lebih kuat dan Shin Hayata nyaris mati, hingga Shinjiro anaknya memutuskan menolong ayahnya setelah mendapat suit yang sama. Terjadilah pertarungan yang dahsyat antara Ultraman dan Bemular. Kita disuguhkan beberapa ciri khas Ultraman, misalnya tembakan sinar spesium dan cakram cahaya. Grafik dan CGI 3D-nya juga tidak kaku, pokoknya bagus deh buat ditonton. Oh iya, Ultraman Netflix ini juga memiliki cerita yang sangat dark, dimana ceritanya nggak bisa dicerna oleh anak kecil. Ceritanya yang cukup lumayan dewasa dan banyak adegan potong-potongan. Suit Ultraman-nya juga keren-keren. Tapi di film ini cuma ada 3 Ultraman, yaitu Seven, S, dan Ultraman biasa. Dan sekilas emang kostum-kostumnya ini juga seperti Iron Man, apalagi ketika Henshin-nya.
Nah friends, itulah tadi 5 anime yang memiliki unsur tokusatsu di dalam ceritanya. Buat kalian yang sudah tonton atau yang belum tonton, boleh kalian komentar di kolom komentar. Jadi kalian juga jangan lupa tag teman-teman toku fans kalian yang sekaligus juga wibu di video ini, oke? Dan mungkin ya itu saja dari aku Alsniki. Sekian dari video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.